Dirgahayu bangsaku, jayalah selalu, cepat sembuh. God bless you. Tuhan memberkati Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Kami dari Crossland Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun buat Indonesia yang ke-76. Merdeka! Merdeka! Kepada bangsa Merah Putih, hormat! Gerak! Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Indonesiaku. Semoga Indonesia lekas sembuh, cepat sembuh, pandemi segera berakhir. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Semangat keterbukaan harus dibarengi dengan dukungan semua pihak. Bangkitlah kebebasan berpendapat dan bertanggung jawab di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami selalu berdoa dan berharap untuk yang lebih baik ke depannya. Tetap jaya selalu Republik Indonesia, tempat lahir Beta Puspusa, kecil dan besar. Beta berdiri tetap di negeri Indonesia ini. Semangat, tetap ya. Crossland Tuban mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah negeriku, bersatulah bangsaku. Tuhan pulihkan dan berkati bangsa ini. Indonesia, tangguh Indonesia. Yo, Crossland California here. Just want to say that selamat Hari Kemerdekaan untuk RI yang ke-76. Stay strong and God bless. Kau siapa yang buatku kuat dan sanggup menghadapi semua. Ya Yesus, Yesusku. Ya Yesus, Yesusku. Tahukah kau siapa sahabatku yang tak akan pernah meninggalkanku? Dia Yesus, Yesusku. Dia Yesus, Yesusku. Dia segalanya, dia hidupku, dia Yesus,
musik metal ya. Musik metal itu musik sesat. Ya kan? Jadi ada kan yang memang bilang musik metal itu identik dengan satanik, identik dengan sesat kayak gitu. Sebenarnya mereka yang berpendapat seperti itu tidak bisa kita salahkan, karena memang itu juga ada benarnya, walaupun nggak semuanya benar. Karena memang ada dari subgenre metal itu sendiri yang mengusung tema satanis gitu. Kalau Bunda sendiri sih sebagai penikmat musik metal ya, bagaimana menyikapi dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa musik metal itu adalah musik sesat? Bukannya terus langsung Bunda enggak mau udah dihindarin aja gitu. Enggak seperti itu juga gitu. Dalam artian kita harus punya filter gitu untuk bagaimana menyaring musik-musik yang sesat, yang dibilang sesat. Itu sesat, maaf ya, sesat buat kita loh ya. Jadi kita yang merasa musik itu sesat kayak gitu kan. Mereka enggak, mereka kan mengekspresikan diri kayak gitu kan. Jadi meskipun di luar sana banyak yang anti sama musik metal, menganggap kita para penikmat dan pecinta musik metal itu adalah ikut aliran sesat, mengikuti musik yang sesat. Sikap kita sebagai orang percaya ya, bagaimana caranya menunjukkan bahwa dengan genre musik yang keras cadas, dengan genre metal ini kita pun bisa berkreasi, bisa melakukan penyembahan jadi terhadap liriknya itu, ya kan? Kalau memang yang dibilang sesat itu karena sebuah lirik dari mungkin dari tema, tapi kita sebagai anak Tuhan kita sikapi dengan cara isi yang ada di dalam musik itu sendiri adalah penyembahan gitu loh. Nah, di dalamnya itu kita mengagungkan Tuhan. Jadi meskipun keras, meskipun musiknya cadas, tapi liriknya tetap gitu kan, tetap sebagai anak Tuhan tetap mengagungkan dan memuliakan Tuhan begitu. Dan saya Bunda Zipora dari Crossline Tuban, tetap semangat buat Crossline Bekasi, tetap berkreasi, tetap berkarya, selalu memuliakan nama Tuhan. I feel I am so lost in my own mind. I thought it will be easy, but I always make mistakes. I'm staying in the moment of my own, apart from you. I felt so insecure.
Halo Shalom semua, apa kabar? Saya Yeri Patinasarani, senang sekali dapat menyapa meskipun dalam video. Tapi saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Artinya Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan mampu mengubah, menolong, menguatkan, menghibur, menyembuhkan kita. Dan saya percaya Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita menerima rema firman Tuhan, saya percaya itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah iman yang semakin bertumbuh. Nah, itu sebabnya dimanapun saudara berada, saya mendorong milikilah kehausan dan kelaparan akan Tuhan lebih lagi. Dan percayalah kita akan dipuaskan karena anugerahnya. Saya ajak kita berdoa saudara. Tuhan dimanapun kami berada, jamah dan sentuh hidup kami. Jangan biarkan kami berjalan sendirian. Sertai kami apapun yang akan terjadi dan yang akan kami lewati. Satu hal kami tahu, Tuhan baik dan menyertai kami. Firman-Mu pelita dan terang bagi jalan dan langkah kami. Firman-Mu selalu menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tolong kami agar kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menghidupinya dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang adalah Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi mari semangat kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin memberi sebuah tema. Dan tema khotbah saya pada hari ini adalah ruang tunggu. Saya ulangi, ruang tunggu. Saudara, hari-hari ini ruang tunggu itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan orang percaya. Tidak ada dari kita yang mungkin punya sebuah nature bahwa ada sebuah kesukaan besar waktu kita lagi nunggu. Rata-rata orang itu gak suka nunggu. Hampir gak ada orang punya hobi menunggu. Hampir jarang orang bisa menikmati fase-fase menunggunya. Dan itu sebabnya mungkin ya ruang tunggu di salon kah, di bank atau di bengkel itu dibuat semenarik mungkin. Kenapa? Karena banyak orang itu biasanya marah kalau kelamaan nunggu. Banyak orang kecewa. Karakter asli orang terlihat waktu dia lagi nunggu. Dia sabar apa enggak? Dia beriman apa enggak? Dia berkarakter apa enggak? Biasanya itu terjadi ketika kita diproses menunggu. Ketika terjadi penundaan, bahkan terjadi pembatalan, sifat dan karakter asli muncul di situ. Makanya gini, Tuhan itu, saya bilang di awal, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi banyak orang justru akan kehilangan Tuhan waktu mendapat pertolongan dari Tuhan. Artinya apa? Setelah jawabannya doanya dijawab, dia lupa sama Tuhan. Ketika Tuhan jawab pergumulannya, dia malah menjauh dari Tuhan. Persis anak yang bungsu dalam Lukas 15, ketika dia menerima sebuah warisan yang sebenarnya jadi milik dia, justru dia itu hilang dari bapaknya, hilang dari rumah. Nah, itu sebabnya hari-hari ini jangan cuma sibuk minta sesuatu. Sibuklah mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu. Dan untuk menerima sesuatu yang datangnya dari Tuhan, ingat baik, harus ada kemampuan-kemampuan tertentu supaya kita nggak hilang ketika janjinya digenapi dalam hidup kita. Salah satu dari kekuatan yang harus kita bangun untuk bisa menerima dan punya kapasitas menerima janji-janji Tuhan adalah kemampuan atau kemahiran untuk menunggu. Kita harus mahir dalam menunggu. Kita harus punya kapasitas yang kuat untuk menunggu. Saudara, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Artinya butuh 6 hari manusia menunggu di dalam waktu dan ketetapan Tuhan untuk bisa lahir. Untuk dibentuk dan diciptakan Tuhan. Lahir. Semua kita pernah diproses sama Tuhan. Proses pertama yang dialami manusia adalah ketika kita semua ada dalam buah kandungan ibu kita.
Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, Dia membentuk sejak kita dalam kandungan ibu kita. Apa yang dibentuk? Kemampuan apa yang dibangun sejak kita ada di kandungan ibu kita? Tahukah saudara kemampuan apa? Kemampuan untuk menunggu. Menunggu apa? Menunggu semua organ tubuh ini lengkap. Menunggu waktu kelahiran. Makanya di dalam proses kelahiran manusia tidak ada jalan pintas. Tidak ada manusia yang bisa lahir di bulan pertama, kedua, atau ketiga, ataupun keempat. Tidak ada satu pendoa yang bisa melakukan mujizat di mana seorang ibu yang hamil didoakan ketika 4 bulan lahir normal. Tidak bisa. Semua manusia harus lewati satu fase menunggu waktu menjelang proses kelahiran. Kalau saya tidak salah, jerapah itu waktu anaknya lahir 4 jam kemudian anaknya bisa lari. Nah, tidak dengan manusia. Untuk manusia bisa berjalan atau berlari membutuhkan waktu dan membutuhkan juga proses untuk menunggu. Tidak ada satu orang ayah atau orang tua mampu berdoa untuk anak yang 3 bulan bahwa di bulan keempat anaknya bisa lari seperti orang normal. Gak bisa. Orang tua harus menunggu, harus mengajarkan, harus memberi ruang, yaitu apa? Waktu. Jadi kalau kita ikut Tuhan dan banyak banget proses menunggunya, itu baik. Oke, Alkitab yang kita punya terdiri dari 2 perjanjian. Pertama ada perjanjian lama, lalu kedua ada perjanjian baru. Betul? Artinya yang Tuhan beri buat kita adalah perjanjiannya. Apa yang kita terima kalau kita ikut Tuhan, saudara? Janji-janjinya. Itu sebabnya ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan dan Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Tapi ingat, yang kita terima baru berupa janji. Satu orang selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Aku mengetahui rancangan kepadamu, rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kita terima janji, bukan berbentuk langsung barangnya atau situasinya. Apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang berjanji sama kita? Apa yang harus dilakukan setelah kita terima janji? Nunggu. Betul nggak? Saya berjanji kalau kita ketemu mungkin berikutnya, saya nggak tahu kapan. Saya berjanji kalau kita ketemu saya akan membawakan makanan favorit saudara. Setelah saya berjanji, apa yang harus saudara lakukan? Menunggu. Jadi orang kalau ikut Tuhan, saya ulangi, orang kalau ikut Tuhan tidak mahir dalam menunggu, dia akan sulit sekali iring Tuhan. Akan sulit sekali menerjemahkan situasi-situasi yang sedang terjadi dalam kehidupannya, apapun itu. Dia akan mengambil keputusan-keputusan yang berbeda mungkin. Dia akan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah. Cara lihatnya salah, cara nilainya pun salah. Karena apa? Banyak keputusan yang diambil terlalu cepat. Kenapa terlalu cepat? Karena mengabaikan satu proses, yaitu proses menunggu. Saudara, Yesus itu guru yang baik. Dia mengajarkan begitu banyak hal penting terhadap murid-muridnya. Lalu saya mempelajari apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya menjelang ia naik ke surga saat itu. Dari sekian banyak pelajaran penting, maka ditutuplah dengan sebuah pelajaran di mana Yesus ajarkan murid-murid untuk melakukan atau memiliki kemampuan yang penting ini. Saya ambil dari Kisah Rasul pertama ayat yang keempat. Kisah Rasul pertama ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi suatu hari menjelang dia naik ke surga, ia bersama dengan murid-muridnya makan. Lalu di tengah-tengah pembicaraan makan, ia memerintahkan, dia melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Diam di suatu tempat. Oke, diam di suatu tempat. Ngapain? Menantikan janji Bapa. Diam dan tunggu. Saudara percayalah,
dari ke anak-anak kecil sampai orang yang dewasa hari ini sulit sekali disuruh duduk, diam, dan tunggu. Anak-anak butuh game. Anak-anak butuh sesuatu yang mengisi ketika dia. Sama orang dewasa juga perlu dengar musik, buka sosial media ataupun orang suka nunggu. Makanya banyak orang itu gelisah kalau dengar firman Tuhan. Karena apa? Bukan karena firmannya bermasalah, durasinya terlalu lama. Bahkan untuk bisa selesai ibadah pada saat ini, saudara harus nunggu saya selesai khotbah. Artinya nunggu itu bukan sesuatu yang bisa ditengking, ditolak, atau dilewati. Dalam artian seperti orang kenal orang dalam, lalu kita punya fasilitas untuk melewati ruang-ruang sehingga kita nggak perlu lama menunggu. Tapi tidak, Yesus ajarkan murid-muridnya untuk mahir dalam menunggu. Duduk, tenang, diam. Nah, disitulah karakter seseorang akan terlihat. Ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sebabnya orang-orang hebat kadang-kadang keluar dari padang gurun. Apa yang dilakukan di padang gurun? Yesus dan semua orang-orang hebat dalam Alkitab menunggu, nggak ada apa-apa di padang gurun. Nunggu waktunya selesai, nunggu waktunya penggenapan. Maka Yesus ajarkan sama murid-muridnya, jangan kemana-mana, nantikan janji Bapa. Dan murid-murid melakukannya. Dia ada dalam sebuah proses menunggu. Jadi sekali lagi saudara, menunggu tidak bisa diabaikan begitu aja. Sederhana. Masa pandemi COVID-19 ini banyak banget hal yang harus tertunda, banyak banget hal yang harus batal. Banyak orang saat pandemi COVID-19 dipaksa oleh keadaan untuk apa? Untuk menunggu selesainya pandemi COVID-19, menunggu berakhirnya PSBB, menunggu berakhirnya zona hitam ke merah dan ke hijau. Sepertinya keadaan dalam 1 tahun belakangan ini memaksa seluruh orang di seluruh dunia untuk memastikan dia memiliki kemahiran dalam menunggu. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Mazmur 133 ayat 1-3. Nanti saudara bisa lihat sama-sama ya, ayat yang sering dijadikan lagu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Lalu seperti minyak di kepala Harun dan kejanggutan jubahnya turun. Nah, dulu saya selalu berpikir ketika Tuhan memberkati seseorang, itu seperti lagu lama yang populer. Anggur baru tercurah, di mana saya membayangkan Tuhan datang, lalu dia bawa ember berkat, lalu dia mulai mengguyur, kan ada gayanya itu ya. Dan saya terinspirasi dengan lagu itu, dan sambil di benak saya bahwa kalau Tuhan datang, dia akan mengguyur kita dengan berkatnya dan kita akan mengalami kepenuhan akan berkat Tuhan. Tapi saya ajak saudara perhatikan baik-baik. Ketika minyak ada di kepala, meleleh ke janggut. Nah, dengar baik-baik. Ketika minyak ada di kepala, apa yang janggut harus lakukan? Menunggu. Jadi tidak otomatis semuanya langsung terpenuhi oleh minyak. Bagian per bagian, dari atas ke bawah. Makanya orang bilang blessing itu dari atas ke bawah. Ketika ada di kepala, janggut harus belajar nunggu. Jubah harus belajar menunggu. Ekor jubah harus belajar menunggu. Jadi sebuah sistematis atau tatanan blessing dari tempat yang maha tinggi itu ada tatanannya, ada SOP-nya, yaitu apa? Harus dia akan datang, saya ulangi, dia akan datang menghampiri orang-orang yang punya kemahiran
dalam memanage hatinya ketika dia sedang menunggu apapun dalam kehidupannya. Apapun. Itu sebabnya sangat penting ketika kita kenal Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita mengiringi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang penting, saudara? Salah satunya adalah menunggu. Menunggu. Makanya ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama, cerita sebelumnya, ketika Yesus sampaikan sebuah perkataan kepada ibunya, dia katakan, saatku belum tiba. Artinya dia tahu persis bagaimana secara sistematis penggenapan waktu demi waktu. Saudara, waktu itu penting. Makanya Alkitab berkata, ajar aku menghitung hari-hari supaya aku ini bijaksana. Penempatan waktu sangat penting. Tuhan sudah menetapkan. Makanya Alkitab berkata dalam pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kalau tidak pas pada waktunya, maka jelas tidak indah. Ketika pas pada waktunya, maka di baliknya ada juga keindahan-keindahan ilahi yang memang juga sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Sangat penting untuk memahami dan menyadari hari ini. Dan saudara harus tahu, tidak ada nature-nya kita ini punya sebuah understanding atau pengertian secara otomatis. Kita mesti bangun itu secara disiplin. Makanya firman membangun banyak disiplin bagi pembacanya. Orang yang disiplin baca firman, dia akan juga mampu membangun sebuah kedisiplinan yang penting dalam kehidupan ini. Dan hal yang harus kita disiplin adalah ketika kita harus tunggu. Dan saudara, ada janji, ada ruang tunggu. Saya mau katakan bahwa ruang tunggu bukan ruang permanen buat hidup kita. Ruang tunggu adalah ruang sementara, di mana setelah waktu Tuhan yang tepat, semua orang percaya akan keluar dari ruang tunggu. Maka saya berdoa, siapapun dari saudara yang hari ini mungkin udah capek nunggu, saudara udah lelah, batas kesabaran dan kemampuan menunggumu udah di ujung. Mungkin sedikit lagi kalau waktu seperti ini terus berlangsung, saudara akan nyerah, putus asa, dan kecewa. Atau sementara saudara dengar khotbah pada hari ini, saudara teringat mimpi-mimpi besarmu zaman dulu. Yang kau punya mimpi, kerinduan, apapun itu. Tapi saking sudah lamanya, saking sudah lamanya saudara tunggu sampai udah lupa, seakan-akan itu terkubur. Dengar baik hari ini, gali kembali itu. Mungkin, bukan mungkin, kemungkinan besar itu belum terjadi karena memang belum waktunya. Belum waktunya. Nah, itu sebabnya bergantunglah sama Tuhan. Bergantunglah sama Tuhan. Saudara, menunggu melahirkan dua hal dalam hidup kita. Pertama, iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi ketika kita beriman akan sesuatu, artinya konsekuensi dari iman kita adalah kita harus berani dan mahir dalam menunggu. Karena waktu kita menunggu, hal penting bukan waktu apa yang kita mau digenapi. Hal yang penting adalah terbangun iman yang sehat dan bertumbuh kepada Tuhan. Saudara, iman tidak hanya timbul waktu kita ikut kelas, seminar, KKR, ibadah. Iman timbul di ruang tunggu. Ketika kita lagi ditunda, ketika kita lagi gagal, ketika kita lagi mengalami pembatalan-pembatalan. Maka iman kita diuji di situ.
Saudara, saya mendengar sebuah cerita, mungkin tidak detail, tapi saya coba ceritakan dengan baik dalam kesempatan kali ini. Seorang pemuda di Amerika sangat miskin, dia hidup di lingkungan yang sangat miskin. Ya, dia dibully karena dia ngomongnya cadel dan nggak jelas. Dan akhirnya dia tinggal sendiri. Dia tinggal di satu apartemen yang sangat kotor dan sangat tidak layak. Dan dia nggak punya uang saat itu. Sampai-sampai dia harus menjual anjing kesayangannya. Bayangin, anjing kesayangannya dijual supaya dia bisa melanjutkan pembayaran apartemen yang saat itu, saudara. Itu udah kelewat dari satu kondisi yang nggak gampang ya. Anjing kesayangan tuh kan sampai dijual sih, wah. Tapi itu yang terjadi di literatur ceritanya. Lalu dalam kesempatan setelah itu dia menulis sebuah skrip film. Dan dia kebut kurang lebih sampai 20 jam non-stop dia tulis. Dan saudara tahu, dia mulai bawa itu ke beberapa produser film. Dan saudara tahu berapa kali dia ditolak? 1.500 kali. 1.500 kali ditolak. Tapi dia tetap pede. Sampai satu kali ada sebuah production yang tertarik lalu menawarkan dengan jumlah yang luar biasa, saudara. Jauh luar biasa. Lalu pemuda ini mengiyakan, ya jelas karena dia tidak ada uang. Tapi dia kasih satu syarat. Syaratnya adalah dia mau dia sebagai pemeran utamanya. Yang jelas ditolak mentah-mentah. Diterima aja udah bagus. Akhirnya production ini menaikkan 1 kali lipat. Lebih mahal dibayar skripnya tanpa dia. Dia tetap tidak kasih. Dia tetap minta dia pemeran utamanya. Dinaikkan lagi 1 kali lipat. Dia tidak mau. Dan akhirnya pihak production berkata bahwa oke, saya akan bayar kamu 10% dari nilai yang seharusnya. Jadi menyusut nilai 10%. Kamu boleh jadi pemeran utama. Dan akhirnya diproduksilah film itu. Dan saudara tahu film itu apa? Film itu adalah Rocky. Dan siapa pemuda itu? Sylvester Stallone. Dan akhirnya film itu booming. Dan dia mengalami banyak perubahan nasib. Karena apa? Dia tahan dalam menunggu. Saudara, pertama, menunggu itu membentuk iman. Kedua, menunggu itu membentuk karakter. Karakter kita akan teruji di situ. Itu sebabnya banyak orang yang selalu cari jalan pintas, potong jalur, nyelak, ya. Orang yang kalau lagi di jalan, orang lagi capek-capek ngantri, diselak. Orang yang motong antrian adalah orang nggak berkarakter, nggak akan berhasil satu saat. Satu saat dia akan dipermalukan karena karakternya sendiri. Orang yang tetap setia dalam semua proses menunggu, dia akan memiliki sebuah karakter. Saudara, saya percaya. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Kita ada di masa, bukan hanya masa yang gak mudah hari-hari ini, tapi kita ada di masa di mana kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dimanapun saudara berada, kita ada di fase itu. Saudara tahu dalam uniknya fase kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertama, kita menunggu kedatangan yang kedua. Kedua, Yesus pun menunggu untuk datang kedua kali di muka bumi ini. Sama sudah, ketika seorang bapak dalam Lukas 15, anaknya yang bungsu mengambil warisan. Saudara tahu apa yang bapaknya harus lakukan untuk mendapatkan anak yang bungsu kembali? Dia harus tunggu sampai anak itu ada di kandang babi dan hidup dalam penyesalan. Dan kemudian anak itu kembali. Semua karya indah yang datang dari Tuhan pasti ada proses ruang tunggunya. Maka siapapun saudara yang mendengarkan suara saya, dan dimanapun saudara mendengarkan, saya berdoa ada kekuatan yang baru, ada anugerah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, sehingga kita mampu melewati semua fase dalam kehidupan ini. Saya berdoa, saudara gali kembali kerinduan-kerinduan besarmu yang sudah terkubur
karena saking lamanya menunggu. Kedua, saya mau berdoa buat saudara yang saat ini letih dalam menunggu. Saudara capek dalam menunggu. Saudara ada di ambang batas kemampuanmu menunggu. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan segarkan. Saudara dengar baik, nggak apa-apa di ruang tunggu, karena Yesus ada di situ bersama dengan kita. Dan suatu saat Dia akan bawa kita keluar dari ruang tunggu dan menggenapi semua janji-janjinya yang luar biasa atas kita. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan saudara, terus jaga stamina rohani, tetap berdoa. Saya berdoa biar hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi selamat datang di ruang tunggunya Tuhan. Ingat, itu bukan ruang permanen, itu ruang sementara, karena suatu saat kita semua akan keluar dari ruang tunggu dan menikmati semua berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berkati semua saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan memberikan kekuatan. Sekalipun kami ada di ruang tunggu, tapi kami percaya Tuhan ada di situ beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, thank you semua buat teman-teman yang udah join di acara Crossline pada hari ini. Thank you juga buat Bro Yeri yang udah menyampaikan renungan buat kita. Betul sekali kata Bro Yeri ini. Jadi waktu itu sangat penting. Waktu itu sangat berharga. Karena dalam waktu itu ada proses pembentukan iman kita dan karakter kita. Thank you banget semuanya. Satu lagi gue mau kasih tahu buat teman-teman semua. Gue mau mengundang setiap teman-teman yang punya band. Boleh join dalam acara kita yang mau bandnya ditayangin dalam acara Crossline ini ya. Jadi boleh kontak ke nomor nanti yang ada tertera di bawah ini. Nanti kita akan tayangin. Jadi intinya gini, kita cuma mau support semua band-band indie di Indonesia ini. Mungkin semua band-band apapun yang bergenre musik keras ya, dengan lirik positif, no sara, no pornografi, semuanya kami akan support, kami akan tayangin di acara Crossline pada tayangan-tayangan berikutnya. Jadi thank you, sampai jumpa lagi di tayangan Crossline bulan depan. God bless you.